Halo Sobat WK, bertemu lagi dengan saya Joanita dalam Warta Karir. Kalau kemarin-kemarin kita tuh ngebahas mengenai CV, mengenai dunia kerja apapun dan juga tentang karir. Kali ini, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang tips dan trik interview kerja. Nah, kalau Sobat WK sudah sampai diundang interview kerja, artinya apa? Menurut saya nih ya, menurut saya tahap pertama itu udah dimulai, gerbang udah mulai dibuka. Dan kans untuk menjadi kandidat sebagai pekerja itu udah di depan mata. Nah, tapi hati-hati, kita juga bisa kepleset pada saat interview kerja. Nah, supaya kita nggak kepleset atau nggak akhirnya jadi zonk karena interview kerjanya nggak sesuai, di sini sudah saya hadirkan narasumber kita yang seperti biasa Mbak Fitri yang sudah malang melintang di dunia kerja dan karir. Saya sapa dulu ya. Halo Mbak Fitri. Halo, apa kabar Mbak? Baik. Cantik banget ya hijau-hijau. Baik, Sobat PK, kita langsung aja ke Mbak Fitri. Tadi kan aku udah cerita nih Mbak. Ini interview kerja, artinya orang udah dilirik sama rekrutersnya. Itu bisa termasuk, tadi kalau menurut saya itu adalah gerbangnya udah dibuka gitu kan bagi kita yang kayaknya tinggal mungkin beberapa langkah lagi menuju sebagai pekerja di perusahaan yang kita bidik. Nah, cuman kan sering juga ya Mbak kepleset di interview kerja yang artinya CV-nya udah bagus, pengalamannya oke. Nah, tapi cara penyampaian atau misalnya yang ternyata si rekruternya nggak feeling nih, aduh kayaknya nggak bisa nih. Nah, itu jangan sampai terjadi. Gimana Mbak? Harus gimana sih kalau misalnya interview Pak ya? Kadang kan gini loh. Si pelamar ini kan kayak tegang ya, mungkin baru pertama kali atau mungkin kaget juga ya. Wah, kok gue dipanggil ya gitu. Kayak gitu Mbak. Mungkin ada saran dari Mbak Fitri misalnya harus berpakaian seperti apakah kami atau gimana gitu. Silakan Mbak. Oke. Nah, yang pasti dan juga barangkali sering dilupakan juga nih sama para pencari kerja adalah proses persiapan sebelum interview itu dimulai. Justru ini kadang-kadang yang juga jadi batu sandungan juga. Kayak misalnya datang terlambat dan lain sebagainya. Jadi kalau boleh saya saran, interview itu juga sesuatu yang harus dipersiapkan, nggak cuma sekedar menjawab pertanyaan-pertanyaannya aja gitu. Nah, kalau misalnya diundangnya dikasih jeda misalnya 2 hari sebelum hari H, itu sempatkan waktu untuk cek lokasi kalau memang punya cukup waktu gitu, atau kalau memang nggak sempat cek ke lokasi langsung, sekarang kan bisa lewat Google Maps ya, bisa cek di situ kira-kira perjalanan waktu temunya berapa lama, jarak temunya berapa jauh, dan kemudian kalau memang mau pakai kendaraan umum apa aja kendaraan umumnya gitu, sehingga pada saat hari H nggak kebingungan baru cari-cari gitu, nanti malah itu jadi fokusnya jadi berantakan nantinya, nggak fokus ke interviewnya itu sendiri. Itu lalu kemudian yang berikutnya riset mengenai perusahaan itu juga jadi penting, karena di nanti sini nih Mbak ya. Baik. Karena nanti pada saat interview masih banyak juga interviewer yang nanyain apa yang kamu tahu mengenai perusahaan kami misalnya, atau apa yang kamu tahu mengenai pekerjaan yang kamu lamar ini gitu. Jadi pelajari betul-betul iklan lowongan kerjanya. Di situ kan ada requirement-nya seperti apa, ada job desk-nya seperti apa. Lalu kemudian pasti ada pertanyaan, akan dikasih kesempatan buat nanya, kamu mau nanya soal apa nih gitu. Nah, kalau misalnya kita bisa menyampaikan pertanyaan yang hubungannya sama perusahaan, itu akan jadi kelihatannya bagus, kelihatannya kita beneran serius kepingin kerja di perusahaan itu gitu. Jadi persiapannya itu tadi cek lokasi, lalu kemudian riset mengenai perusahaan, terus kemudian siapin juga jawaban-jawaban pertanyaan, kayak misalnya masih banyak soalnya yang nanya mengenai sebutkan 3 kelemahan, 3 kekuatan gitu. Itu kalau kayak ada pertanyaan kayak gitu, sarannya Mbak Fitri jawabnya mesti gimana sih Mbak? Biar nggak kejebak nih kita gitu. Ya kan? Iya, betul. Nah, biasanya orang-orang atau kandidat tuh akan sangat mudah jawab pertanyaan soal kekuatan. Lancar banget, cari 3, kadang-kadang ngasih 4, ngasih 5 gampang. Begitu suruh ngomong kekurangan itu yang suka susah. Nah, tipsnya adalah sekali lagi ini hubungannya sama iklan lowongan kerja. Jadi cek di situ kualifikasi yang dibutuhkan apa. Misalnya kalau misalnya dibutuhkan kemampuan bahasa Inggris yang lancar gitu. Barangkali pada saat ngomong soal kelemahan,
bisa bilang bahwa salah satu kelemahan saya adalah kemampuan bahasa Inggris saya masih kurang. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Ini tipsnya ya, triknya. Jangan berhenti sampai di situ. Dilanjutkan kan misalnya, tapi saat ini saya sedang mengikuti kursus bahasa Inggris online misalnya. Jadi di situ rekruter bisa lihat bahwa orang ini sadar punya kelemahan, gitu. Tapi dia juga kemudian berusaha untuk menanggulangi itu gitu dengan belajar gitu. Jadi siapin tuh apa-apa aja. Itu jadi poin sendiri untuk si pelamar itu gitu ya, Mbak? Betul. Jadi sekali lagi baca betul-betul iklan lowongannya. Syaratnya apa aja? Misalnya dibutuhkan kemampuan untuk mengoperasikan Microsoft Office, Excel misalnya gitu. Ya bilang aja saya bisa Excel tapi belum terlalu advance. Saya baru bisa rumus-rumus dasar, belum bisa yang pivot table, belum bisa rumus if dan lain sebagainya. Tapi saya sedang coba belajar lewat online misalnya kayak gitu. Gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau pada saat interview kerja itu juga poin yang paling penting tuh adalah jangan ragu untuk mengemukakan kelemahan kita, tapi juga ada usaha di belakangnya itu gitu ya. Jangan sampai juga kayak bohong gitu ya Mbak ya. itu ketahuan nggak sih Mas sama rekruternya kalau misalnya? Ketahuan ya. Kalau rekruternya hati-hati loh ya. Rekruternya jam terbangnya tinggi, mereka akan kejar terus gitu. Oh baik. Akan dikejar terus. Gitu-gitu kali ya Mbak ya. Misalnya gini, kita ngelihat dia kelihatan kok orang yang jawabnya yang bohong gitu, jawabnya ragu-ragu pasti dan seringkali nggak eye contact gitu. Nah itu tuh biasa dikejar sama rekruter yang terus gitu sampai benar-benar keluar yang sesungguhnya gitu. Terus yang juga penting jangan lupa soal pakaian gitu. Nah ini juga jadi satu hal yang penting. Siapkan pakaian seproper mungkin, senyaman mungkin, tapi jangan berlebihan. Sesuaikan dengan industri sekali lagi. Kalau misalnya apply-nya ke media, nggak perlu juga pakai 3 pieces blazer, ada vestnya, ada kemejanya, terus pakai rok, pakai stocking, pakai high heels itu kan kayaknya nggak perlu ya. Kecuali yang di-apply adalah sekretaris CEO misalnya gitu. Itu pun menurut saya di media rasanya pakai celana 2 pieces saja cukup, kemeja dan celana bawahan bahan nggak masalah gitu. Tapi kalau apply-nya ke bank atau ke perusahaan yang lebih formal, mungkin masih bisa ditolerir gitu. Jadi sesuaikan sama industrinya, jangan lupa. Kayak warna pakaian gitu ya nggak sih Bang? Kalau mungkin cuma two-tone yang satu mungkin warna dasar yang wajib gitu nggak sih? Nah, ngaruh nggak sih Mbak? Kalau warna mending cari aman, cari yang basic aja. Monokrom, kalaupun di luar itu barangkali biru masih oke warna-warna. Jangan terus kemudian orange gitu ya, atau hijau stabilo, itu hindari dulu deh. Nah nanti kalau udah masuk sambil lihat-lihat nih, oh kayaknya di sini oke nih orang-orangnya nggak masalah sama pilihan warna gitu, baru keluarin deh tuh aslinya gitu. Tapi kalau buat di awal-awal mending main aman dulu aja teman-teman ya. Monokrom gitu ya. Jangan terlalu berani. Untung saya udah masuk sekian tahun yang lalu. Oke, baik Mbak, silakan dilanjutkan. Terus pertanyaan pertama biasanya adalah diminta mengenalkan diri. Coba ceritakan mengenai diri Anda. Boleh narsis gak sih? Karena anak sekarang tuh lebih kayak gue harus memberitahukan ke dunia nih bahwa gue ini siapa gitu nggak sih Mbak? Nah sebenarnya kalau itu sekarang rekruter itu sebelum panggil kandidat interview biasanya mereka udah cek sosial medianya. Oh baik. Nah makanya hati-hati sosial medianya, jangan upload yang mungkin nggak kurang proper gitu ya. Gitu. Nah kita udah cek tuh biasanya, kelihatan tuh di situ, orangnya seneng traveling, orangnya seneng kuliner gitu, atau senengannya posting yang galau-galau misalnya kayak gitu. Nah itu udah jadi catatan tertentu, nanti mungkin pada saat interview akan digali lebih jauh gitu. Itu terus tadi juga mengenalkan diri, jangan berlebihan pada saat mengenalkan diri. Mungkin sempat lihat nggak belakangan ada reels atau TikTok yang antara interviewer sama interview ditanya background, yang diomongin malah background Zoom-nya gitu, padahal sebenarnya background pekerjaan. Nah ini mungkin pelajaran buat rekruter, justru saya pesan ya, nggak semua interview kita itu familiar dengan apa yang jargon-jargon yang kita punya gitu. Jadi kalau misalnya emang ditanya sekali dia jawabnya salah, jangan diulang pertanyaan yang sama, ganti pertanyaan dengan yang lain. Misalnya langsung aja spesifik, boleh ceritain nggak pendidikannya terakhir apa, jurusannya apa gitu. Karena memang nggak semua orang barangkali punya wawasan yang sama dengan kita gitu.
gitu. Jadi jangan berlebihan, cukup ceritain kalau udah pengalaman kerja, ceritanya pengalaman kerja yang menurut saya tiga yang paling menarik, yang dimana di situ kita punya prestasi cukup baik gitu. Yang lainnya mungkin kan anyway udah ada di CV sebetulnya gitu, tinggal kita highlight aja mana yang menurut kita lumayan menjual diri gitu. Kalau memang nanti rekruternya mau nanya yang lain, pasti mereka akan tanya gitu. Baik, Sobat WK, ini Mbak Fitri ini nggak cuman kasih tipsnya untuk para pelamar kerja loh, kayak tadi untuk rekruternya juga ya. Nah, jadi tadi kan juga ada insight nih dari Mbak Fitri bahwa hati-hati juga untuk para rekruternya nih, kalau nanya ya harus yang jelas gitu kan ya. Jadi jangan pertanyaan ternyata ditangkapnya tidak jelas oleh si pelamar kerja, ternyata diulang lagi dengan cara yang sama. Nah, itu kan jadi kayak membuat kayak, aduh kesannya gimana gitu ya, jadi kayak sok pinter atau apa gitu ya. Dan juga para pelamar kerja yang sudah diinterview ini juga ya menjawabnya tuh ya sesuai dengan CV yang dikirim, jangan terlalu berlebihan juga gitu ya Mbak ya. Baik, Mbak gini, dipanggil atau diundang untuk interview kerja padahal merasa tidak pernah melamar kerja. Banyak nih Mbak kasus kayak gini. Banyak. Harus apa? Kadang oke lah saya mau datang karena penasaran, misalnya gitu ya. Atau menurut Mbak seperti apa? Tipsnya apa? Kalau misalnya ada Sobat WK yang mengalami hal seperti ini, gimana Mbak? Oke, jadi saya klarifikasi dulu kenapa bisa sampai kayak gitu. Baik. Karena ada beberapa job portal yang memang menyediakan database yang bisa, database anggotanya atau membernya yang bisa kita akses tanpa si pencari kerja ini melamar gitu. Oh begitu. Jadi kita bayar sejumlah rupiah tertentu untuk keanggotaan yang lebih advance untuk bisa kita akses gitu. LinkedIn ada, lalu kemudian Jobstreet ada gitu. Kayaknya Glints juga ada deh gitu. Sehingga banyak nih pelamar-pelamar, bukan pelamar ya, orang yang barangkali lagi nggak nyari kerja, tiba-tiba ditelepon, ditawarin gitu. Banyak banget kayak gitu Mbak. Kalau teman-teman ada yang ngalamin itu, bisa kayak tadi Mbak Juanita bilang, kalau emang penasaran ya hayu aja. Tapi kalau saran saya, barangkali nggak apa-apa diekspor aja, tapi mungkin jangan langsung misalnya ketemu offline interview. Minta aja dia telepon dulu. Saya sebetulnya lagi nggak open nih sama pekerjaan, tapi saya tertarik kepengen tahu lebih jauh. Bisa nggak telepon jabarkan detail by phone ke saya mengenai tawaran pekerjaannya. Atau kalau memang mau Zoom juga monggo gitu, tapi menurut saya jangan offline dulu, karena kita kan sebenarnya belum tahu nih yang ditawarin seperti apa gitu. Jadi telepon singkat aja, paling 15-20 menitan. Kita minta gitu ya Mbak. Nah, kalau saran untuk para rekruternya nih Mbak, yang tadi dengan kondisi seperti tadi, itu harus apa sih? Kan dia misalnya kayak dia nelfon nggak ngundang gitu, emang saya ngelamar gitu. Nah, coba sarannya Mbak seperti untuk para rekruter juga nih. Jadi kita dua sisi ya Mbak. Benar. Silakan Mbak. Iya, ini buat rekruter juga. Kita juga jangan merasa bahwa karena kita yang akan calon pemberi kerja, jadinya bisa semena-mena juga sama kandidat. Sombong gitu ya Mbak. Sombong. Apalagi kalau menurut saya kita nyebutnya kandidat pasif kalau yang mereka nggak ngelamar tapi kita approach gitu. Kalau kandidat pasif itu menurut saya treatmentnya harus berbeda, karena mereka punya bargaining position, mereka nggak apply tapi kita approach. Makanya kita harus seinformatif mungkin gitu, kasih tahu secara jujur kita dapat CV-nya dari mana. Misalnya kalau dapat data dari Jobstreet, dapat data dari LinkedIn, sebutin di situ gitu, sehingga mereka pantesan bisa kontak karena memang saya nyantumin nomor telepon di Jobstreet dan di LinkedIn gitu. Kasih tahu di situ. Terus kemudian mungkin secara singkat background perusahaannya seperti apa. Kalau kita Unilever, kalau Astra ya sudah lah ya, nggak perlu kenalin. Tapi kalau kita perusahaan yang barangkali masih startup atau belum terlalu kedengeran gitu ya gaungnya, kenalin dulu, dikasih brief aja sedikit gitu, kita perusahaan apa, posisinya apa, lokasinya di mana dan lain sebagainya gitu. Nah, ditanyain lagi open nggak sekarang sama job opportunity gitu. Jadi jangan main tiba-tiba saya mau telepon, saya mau interview segala macam, tapi tanya dulu lagi open nggak. Kalau saya selalu gitu, kalau mereka bilang iya saya lagi open, mau explore lebih jauh baru setting waktu gitu. Jadi baik pelamar ataupun rekruter sama-sama harus punya etika ya, gitu. Karena rekruter itu sebenarnya marketingnya perusahaan. Jadi pintu gerbang awal dari image-nya perusahaan tuh ada di rekruter. Kalau kita approach kandidatnya dengan cara yang nggak proper, pasti mereka mikirnya ini perusahaan pasti abal-abal gitu.
gitu. Nah, iya, jadi banyak juga pelamar kerja merasa aku nggak pernah ngirim apa-apa, kok dipanggil kerja di janjian perusahaannya bohong atau penipu gitu kan agak ngeri juga ya Mbak sekarang ya gitu loh. Bener. Karena kan ada beberapa perusahaan tuh juga meminta sejumlah uang gitu loh Mbak untuk posisi tertentu misalnya gitu ya Mbak, kan tuh juga pasti loh kita mau cari kerja untuk dapetin uang kok malah disuruh bayar gitu loh, kan banyak juga yang masih berpikiran seperti itu. Nah jadi better sih rekruternya juga jelasin juga ya bahwa memang kami membutuhkan Anda, ya singkat aja sebenarnya, singkat, tegas, tapi juga tetap berwibawa, jangan kayak yang merendah banget gitu kali ya Mbak ya. Jangan kayak yang butuh banget gitu ya. Nah kalau udah ada yang minta uang mending nggak usah, karena baik tips untuk pelamar kerjanya ya. Kalaupun misalnya nantinya, saya punya pengalaman di kantor sebelumnya, jadi waktu itu ada iklan lowongan yang nyebutin bahwa kami lagi buka lowongan dan minta, karena penempatannya di luar kota, sehingga kandidatnya diminta untuk store uang supaya kita bisa arrange travel bikin travel arrangementnya, beli tiket lah pas segala macam gitu. Kalaupun misalnya nantinya harus traveling, teman-teman nggak punya kewajiban buat store apapun ke perusahaan itu, karena bisa di-arrange sendiri, kita bisa beli tiket sendiri, ngurus keberangkatan sendiri, bisa milih mau pakai bis, mau pakai kereta, mau pakai pesawat gitu. Jadi pokoknya kalau ada yang minta duit jangan deh, harus hati-hati mending nggak usah, dicek dulu gitu ya Mbak. Mending nggak usah menurut saya. Tapi sebenarnya kalau misalnya memang di luar kota itu harusnya bukannya jadi bebannya si perusahaan ya Mbak ya? Exactly, bener, makanya nggak make sense gitu. Jadi kalaupun teman-teman butuh sekali pekerjaan, jangan juga sampai akhirnya malah jadi rugi sebelum dapat kerjaan malah gitu. Biasanya perusahaan-perusahaan yang yang beneran gitu ya, yang serius atau yang kredibel, mereka akan tulis bahwa proses rekrutmen ini nggak dipungut biaya sama sekali. Gitu. Baik, oke Mbak. Kemudian gini Mbak, mengenai interview kerja. Kan ada beberapa pertanyaan yang mungkin beberapa orang itu agak ajaib ya pertanyaannya gitu ya. Kira-kira Mbak bisa nggak sih kasih spill ke kita kalau lagi interview kerja saat ini tuh yang ditanyain ya tadi, selain kayak kelemahan, kelebihan, mungkin skill dan sebagainya tuh kadang-kadang tuh apa supaya kita nggak kejebak nih Mbak gitu loh. Kita udah GR nih, masuk nih ternyata kok enggak ya gitu. Gimana Mbak? Iya, saya tuh karena udah malang melintang di berbagai industri, ketemu berbagai user lah ya, dan hampir selalu nemenin mereka interview gitu. Baik. Banyak yang lucu-lucu. Ada salah satu user saya yang lumayan unik menurut saya. Setiap kali interview dia selalu tanya, kamu punya sepatu berapa di rumah gitu. Terus ditanya sepatunya apa, sneakers, high heels atau apa gitu. Saya kan bingung kenapa nih orang ya gitu. Sempat curiga bahwa orang ini nanti pertanyaannya ngarah-ngarahnya ke hal-hal yang negatif atau nggak proper gitu. Ternyata dari situ dia bisa lihat misalnya hobinya apa, terus kemudian kira-kira orangnya gimana. Apa, gitu ya. Walaupun itu teori dia yang dia bikin sendiri ya gitu, dan seringkali memang terbukti benar gitu, karena memang udah jam terbangnya udah tinggi gitu. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan ajaib memang yang biasanya suka muncul dan kita nggak tahu ini arahnya mau kemana gitu. Harus pokoknya teman-teman kalau misalnya kreatif lah bilangnya gitu ya Mbak ya. Kalau ngadepin kayak gitu jangan panik. Mikir dulu, jangan langsung dijawab terlalu spontan. Pikirin dulu jawabannya yang paling tepat apa misalnya gitu. Jadi jangan panik, malah jadi gelagapan, malah jadi nanti nilai interviewnya malah jadi kurang bagus gitu. Nggak apa-apa, ngambil waktu sebentar untuk mungkin tarik nafas dan mikir jawabannya apa ya gitu. Terus jangan kaget juga, biasanya suka juga kemudian nggak dijebak sebenarnya. Jadi mikirnya interviewnya kan one-on-one gini ya. Pas datang tiba-tiba ada 5 orang, ada 6 orang yang interview. Jadi gitu. kayak grogi sendiri jadi ya Mbak ya. Grogi duluan. Jadi teman-teman juga harus siapin bahwa barangkali bisa jadi interviewnya, sebutnya interview panel kalau kayak gitu. Interviewnya nggak cuma 1 orang, bisa 5, bisa 4, bisa 3 gitu. Nggak ada salahnya sih latihan ngomong sendiri di kaca misalnya kayak gitu, ngeliat ekspresinya kayak apa gitu. Dan kalau saran saya sih mungkin supaya ngomongnya lancar, nggak tergagap-gagap, mungkin bisa rajin baca buku, baca apapun lah gitu. Itu karena bantu kita untuk bisa bikin kita bicara secara terstruktur gitu. Baik, Mbak gini, sempat ada pertanyaan nih Mbak yang
kami terima gitu ya, bahwa waktu itu dia interview disuruh menceritakan tentang background keluarga dia. Padahal kondisinya adalah keluarga dia sedang tidak baik-baik saja. Nah, di situ apakah harus jujur? Karena kalau jujur kan akan terbawa emosi. Lalu ada nggak sih saran dari Mbak Fitri untuk jawaban pertanyaan ini supaya terlihatnya ya semua smooth tapi tidak menimbulkan emosi yang berlebihan dari si pelamar kerja atau dari si interviewnya ini? Gimana Mbak? Kalau pertanyaan yang sifatnya personal dan keberatan untuk jawab, ngomong aja. Bilang aja bahwa... Jadi boleh menolak ya Mbak? Boleh. Mohon maaf, untuk yang saat ini saya belum bisa menjawab, saya nggak bisa menjawab saat ini karena memang kondisinya sedang kurang baik gitu. Cukup berhenti sampai di situ. Dan kalau misalnya emang usernya ngejar buat kalian cerita, buat saya sih udah red flag, jadi mendingan nggak usah gitu. Jadi mendingan kenapa maksa aja gitu, karena itu hak personal dan mungkin nggak ada kaitannya langsung sama pekerjaan. Itu sih menurut saya. Baik, menarik banget ini ya Sobat PK ya, karena juga sebenarnya dari interview ini kan banyak yang kita juga gali gitu Mbak. Banyak yang mungkin baru pertama kali seperti teman-teman yang fresh grade gitu, atau mungkin beberapa orang yang mencoba untuk posisi baru yang mereka belum pernah gitu kan. Nah itu kan jadi kayak tipsnya bagus banget dari Mbak Fitri, dan tadi yang saya ambil, yang saya garis bawahi adalah tidak semua pertanyaan dari recruiter harus kita jawab dengan ya kalau misalnya kondisinya memang tidak memungkinkan baik kayak tadi ya, background keluarga pada saat kondisi keluarga tidak baik-baik itu boleh ditolak kok gitu ya Mbak ya. Atau misalnya pada saat ini misalnya ditanya tuh pekerjaannya lagi di mana, maksudnya pekerjaan sedang mengerjakan apa. Kalau misalnya mengerjakan beberapa posisi, mungkin dia juga bisa dong ya Mbak ya untuk nolak, nggak semuanya harus diceritain gitu kan ya Mbak ya. Gitu kan. Pokoknya jawabnya sesuai dengan posisi yang saat itu lagi dibahas gitu. Jadi kalau lagi ngomongin soal sekretaris ya udah bahas sekretaris. Kalau misalnya kemudian sebenarnya pada faktanya misalnya kayak dipancing nih Mbak, kamu selain bisa ketika kamu saat ini lagi ngerjain apa, kadang-kadang kan seseorang itu punya kayak side job atau mungkin misalnya dia mengajar bahasa Inggris atau dia guru les gitu, guru les piano, kan sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekretaris ya Mbak. Nah itu gimana Mbak? Sebenarnya bisa jadi added value kalau dijawab gitu. Baik. Jadi bisa terlihat bahwa salah satu indikasi yang bisa kita tangkap adalah orang ini kerja keras gitu ya? bisa hard worker, bisa juga kalau di bahasa Inggris itu versatile gitu. Jadi resourceful gitu, orang ini bisa banyak hal gitu. Nantinya barangkali dari situ recruiter bisa kalau emang kayaknya dia nggak cocok buat sekretaris, nggak terlalu strong buat sekretaris dibandingin kandidat satunya lagi, karena dia jago bahasa Inggris, barangkali dia bisa dijadiin posisi lain. Gitu. Baik. Jadi mungkin ada kans atau pintu gerbang lain yang di posisi lain juga membuka kesempatan kita, gitu ya Mbak ya? Baik. Pokoknya gini, selama informasi yang disampaikan ini rasanya akan bisa bantu kita menjual diri kita, sampaikan aja gitu. Dan itu hal yang positif gitu. Kalau misalnya itu hobi-hobi yang barangkali nantinya malah dinilai bakal mengganggu pekerjaan, mendingan nggak usah diceritain gitu. Siap. Baik, terima kasih Mbak Fitri untuk insight-insight yang bermanfaat banget buat kita semua terkait interview kerja ya, tips dan triknya. Memang sih kayaknya banyak banget yang masih diulas, tapi kita akan di kesempatan berikutnya karena memang time-nya udah cukup gitu. Mbak Fitri juga nanti kelamaan, teman-teman juga jadi bosan ya. Baik, kita ketemu lagi di Warta Karir minggu selanjutnya dalam bahasan dan tema yang berbeda. Dan apabila ada teman-teman semuanya ingin dibahas tentang apa soal karir gitu ya Mbak ya, boleh loh tulis di kolom komentar di bawah ini. Nanti mau dibahas tentang tema apa sih, misalnya nego gaji gitu ya, atau misalnya mau dong Mbak tipsnya untuk bekerja remote, atau itu gimana sih Mbak supaya bisa dapat, boleh silakan ya. Baik, dan kalau misalnya dia mau konsultasi nih, karena tadi kan kita waktu cuma sebentar ya, tapi mau konsultasi tentang interview kerja dan Mbak Fitri juga bisa loh, cuman memang jangan call ya. Jadi Mbak Fitri punya satu line khusus yang bisa nerima keluhan-keluhan atau pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Silakan Mbak. Bisa kirim email ke kontak@mahalagroup.co.id atau bisa juga lewat WhatsApp di 0811 6928 228.
Baik, terima kasih Mbak Fitri, dan sekali lagi jangan call ya, tetap di WhatsApp aja dan tunggu jawaban dari Mbak Fitri. Pasti dijawab, asalkan sabar gitu ya. Oke Sobat WK, kita ketemu lagi di minggu depan dalam bahasan yang berbeda. Terima kasih sudah menyimak kami berdua. Saya dengan Joanita pamit undur diri. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.